Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya dan suami akan studi lanjut di luar negeri selama 2 tahun. Alhamdulillah. Nah, saat ini kami menempati rumah orang tua yang sudah meninggal. Dulu diwasiatkan untuk menjaga rumah ini agar tidak dijual dan dirawat sendiri. Iya. Nah, sebetulnya rumah ini juga pernah dijadikan tempat untuk menyimpan beberapa jimat oleh orang tua saya, Ustadz. Nah, jika kami meninggalkan rumah ini dalam waktu tersebut, apakah berarti kami menyalahi wasiat orang tua? Karena saya juga pernah mendengar bahwa rumah yang tidak dihuni dalam waktu lama, maka dapat dihuni oleh setan, Ustadz. Mohon pencerahannya. Ini kaitannya dengan jimat gimana tadi? Ini cuma disebut, sebetulnya rumah ini juga pernah dijadikan tempat untuk menyimpan beberapa jimat oleh orang tua. Ya. Azimah itu sesuatu yang paling penting dalam hidup. Tapi jimat dalam pengertian orang Jawa itu keyakinan yang nggak benar. Syirik. Syirik. Maka kita tidak boleh ada antropomorfisme, yaitu benda-benda yang dikeramatkan. Ada benda-benda yang dihormati, misalnya alat sholat, Quran, segala macam, itu bagian dari sesuatu yang dihormati. Kita nggak boleh daun mukena atau Quran ditaruh di sembarang tempat. Itu perlu dihormati. Itu bahkan nanti termasuk benda dihormati adalah benda yang bisa dikonsumsi. Itu dihormati. Kita naruh makanan nggak boleh sembarangan. Kita misalnya istinja itu kencing nggak ada air, istinja nggak boleh pakai roti tawar. Gitu. Roti tawar untuk istinja ya nggak boleh. Itu walaupun adanya hanya itu penghormatan. Tetapi keyakinan terhadap hal-hal yang tadi itu yang nggak boleh. Karena dulu orang-orang Arab itu didatangkannya Rasulullah yang pertama kali 13 tahun. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu meluruskan tentang keyakinan jimat-jimat. Berbentuk patung, berhala, ada Lata, Uzza, Manata, segala macam. Maka yang dibereskan itu dulu. Yang kedua kaitannya dengan rumah. Kalau yang penting adalah wasiat itu dilakukan kalau itu membawa ke satu kemaslahatan. Tapi kalau itu tidak membawa kemaslahatan, maka wasiat bisa diubah. Misalnya dengan ditinggal, nanti akan sesuatu mubadir, ya sudah manfaatkan. Untuk misalnya rumah tahfidz Quran kek, untuk anak yatim kek, untuk apa. Ya, jadi itu jauh lebih baik dan itu tidak melanggar. Selama Anda keluar negeri, pakai untuk kajian, tempat pengajian. Tempat untuk majelis taklim, tempat untuk apa misalnya kalau perlu rumah tahfidz Quran kayak atau apa yang bermanfaat. Itu nggak masalah itu semuanya. Jadi biar betul kalau itu rumah kosong sampai kayak itu bisa untuk tempat setan, benar. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mubadir. Karena mubadir itu temannya setan. Itu. Jadi kalau itu ditinggal sementara masih bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, maka itu bisa untuk rumah setan, betul. Ya. Tapi berarti dengan meninggalkan rumah itu nggak berarti menyalahi melanggar wasiat. Enggak. Yang penting kalau itu jadi mubadir, ya gimana itu menjadi kemaslahatan. Karena kan mungkin hidup juga dinamis ya waktu itu. Iya. Wasiatnya orang tua kayak gitu kan nggak tahu kalau anaknya ternyata mau studi lagi. Ya, gitu, ya kan. Kondisinya berbeda itu. Makanya wasiat itu harus ditunaikan sepanjang itu membawa kemanfaatan, kemaslahatan, tidak melanggar syariat. Karena nanti tidak semua wasiat itu dilakukan. Kalau itu melanggar syariat nggak boleh. Misalnya nanti kalau aku mati ini harus setiap malam Jumat harus dikelilingi 3 kali, disirami kembang 10 kali, walaupun itu wasiat nggak boleh dilakukan. Karena itu nggak ada kaitannya. Apalagi wasiat setiap ada pertandingan sepak bola kamu harus datang di stadion, itu nggak mesti. Kalau daripada lihat dulu ya bahwa senang bola boleh, tapi kalau sampai meninggal sampai maniak semuanya, wasiat ya nggak boleh dilakukan. Karena ternyata ada juga yang korban kemarin, Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampunilah dosa-dosanya bagi korban di Kelanjuruhan itu ya ternyata ada anak kecil, ada apa-apa, bahkan orang tua dengan anaknya yang ikut ke sana. Ya lihat dulu lah kalau tidak memberikan kemanfaatan untuk anak kecil itu kepentingannya apa. Anak digendong untuk nonton bola kan
dalam kondisi kerumunan seperti itu, ikhtilatnya, campur baurnya juga, bahayanya juga begitu. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi kelanjutan itu. Mohon kazuruan, mudah-mudahan itu terakhir. Semoga ya, semuanya juga ikut berbenah habis ini. Betul, ya semuanya. Artinya ya kalau dilihat salahnya semuanya salah. Itu artinya lebih bagus kita mengevaluasi lah dari pengamanannya, panitianya, komersialisasinya, penontonnya, ya juga yang lain-lain lah semuanya itu. Yang lihat kok diem saja, kenapa nggak itu semuanya juga, bahkan pemerintahannya juga itu. Kalau itu potensi membuat itu ya semuanya harus membuat regulasi, ya maka harus evaluasi bersama. Itu jauh lebih baik. Nggak perlu semua nyalahkan itu, karena viral ada yang nyalahkan penontonnya, nggak semuanya itu. Tidak semua penonton terus jadi seperti itu. Gitu. Ya pengamanannya, ya panitianya, ya semuanya. PSSI-nya semuanya harus mengevaluasi diri. Pokoknya kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan banyak, senang sesuatu jangan berlebihan. Senang bola juga boleh tapi tidak usah sampai berlebihan. Cuman mau masukkan bola aja, sudah di rumah saya bikinkan gawang, masukkan 100 kali sudah. Cuman bola masuk sama enggak 3 sama 2, udah dimasukkan sendiri 10 kali kan boleh. Cuman masalah bola gitu aja. Ya, jadi itu sesuatu permainan saja. Iya, ya begitulah dunia. Yuk lanjut sampai kelanjutan kita. Ya. Selanjutnya, Ustadz, saya diminta seorang teman untuk mengelola sebuah bangunan menjadi lembaga pendidikan Islam. Ya. Namun dia tidak menyebutkan bahwa tanah ini diwakafkan, melainkan disewakan dengan biaya seikhlasnya, menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan biaya pendidikan nantinya. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan, Ustadz? Bagaimana sikap saya menangani niat baik teman saya ini? Boleh, asal akadnya jelas. Ini mau wakaf atau memang akan mewakafkan dengan wakaf tunai namanya. Jadi hasil dari wakaf produktif. Nah, jadi hasilnya ini hasil sewa ini untuk begitu, ya boleh saja. Asal jelas, ya, karena nanti wakaf itu ada rukunnya. Itu ada mawakif, ada yang terima siapa, yang ini keperuntukannya apa. Yang penting ada suratnya. Jangan sampai nanti menjadi masalah di sekian sudah jadi masjid, minta ternyata tidak jelas wakifnya, tidak jelas bagaimana nanti unsur-unsur yang makanya lebih baik tertulis. Termasuk misalnya pembagiannya berapa persennya ya, juga. Itu tertulis. Karena terjadi di satu daerah ternyata wakaf masjid oleh orang tuanya, ternyata yang diwakafkan masjidnya, sementara halamannya itu dipakai untuk jualan. Jualannya laris, padahal anak turunnya itu nggak ikut jualan di situ. Padahal dia hidupnya terlantar. Sementara yang dari jualan itu hasilnya jauh lebih oke banget. Nah, sehingga sekarang nuntut sekarang itu padahal Masjid Agung di depan depan alun-alun utama. Sekarang jadi masalah. Maka lebih baik kalau begitu dipertegas sekali. Karena kalau perlu ada surat menyurat, ada akte notaris dan seterusnya. Itu juga misalnya kayak ke lembaga wakaf gitu juga bisa? Boleh, ke apapun misalnya boleh. Diurusnya lewat? Boleh, wakaf nanti ada lembaganya, itu nanti lewat KUA dulu dan nanti ada syarat-syaratnya. Dan ini ada aktenya. Kan ayah suka ngurus juga yang gitu. Dan kalau pengelola itu tidak sanggup, ya jangan diterima. Ya, ayah berapa kali nolak tanah ribuan meter. Karena susah untuk mengelola, ya sudah, jangan mau terima. Ya, itu. Pertanyaan terakhir, Ustadz, beberapa teman menitipkan kartu bertuliskan nama dan doa. Lalu kartu itu minta difotokan di Masjidil Haram ketika saya umroh. Ini banyak ya, suka kayak gini. Dengan harapan doa tersebut dapat terkabul. Nah, bolehkah kita berdoa dengan cara seperti itu, Ustadz?